semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu sehat, maka semangat kita semakin bertambah untuk belajar, menimba ilmu dan semakin menempa diri. Nah, pada video kali ini, itu kita akan membahas tentang soal PAS ganjil pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 11 semester ganjil. Ya. Nah, kenapa masih membahas materi ini? Membahas soal PAS ganjil ini kan ujiannya sudah lewat. Bahkan kita sudah melewati masa-masa liburan dan kedepannya kita akan menghadapi semester genap. Nah, kenapa masih membahas soal PAS ganjil? Nah, ada alasannya kenapa video ini dibuat. Yang pertama, ada beberapa siswa yang meminta untuk mengulas kembali soal PAS ini karena ada beberapa soal yang mereka tidak bisa menemukan jawabannya atau solusi penyelesaian soalnya. Nah, namun karena ada beberapa alasan urgen lain sehingga video ini tertunda. Nah, makanya video ini baru bisa tampil sekarang. Terus yang kedua, video ini juga bermanfaat untuk kita supaya otak kita tercas lagi ya, semakin siap untuk menerima materi semester genap. Sehingga otak kita itu yang tadinya mungkin refresh, relax, dia akan merasa terpancing lagi sehingga ketika belajar matematika di semester genap tidak terlalu kaget lagi. Artinya ada beberapa materi dasar matematika yang kita asah lagi sehingga memudahkan kita untuk menerima materi matematika di semester genap. Terus yang ketiga, video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia yang sedang berusaha mengulang kembali atau melakukan pemantapan terhadap materi-materi pada soal PAS ganjil yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kita mulai dengan soal pertama. Nah, kali ini itu kita membahas soal tentang program linear. Jadi di video ini hanya membahas 5 soal yang berhubungan dengan program linear. Untuk materi-materi berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu untuk program linear. Mari disimak untuk soal nomor 1. Daerah yang diarsir pada gambar berikut ini menunjukkan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini ada gambar grafik ya. Di sini sudah ada daerah arsirannya, di mana daerah arsir ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, tugas kita dari gambar ini, kita membaca, memahami gambar ini, dan kemudian menentukan sistem pertidaksamaannya. Mari sama-sama kita lihat. Nah, caranya kita cukup memperhatikan garis pertidaksamaan linearnya. Jadi kita lihat di sini ada angka 2 dihubungkan dengan angka 3. Nah, di sini akan kita gunakan cara cepat saja. Kalau angka 2-nya di sumbu Y, maka angka 2 ini menjadi koefisien variabel X. Kemudian angka 3 ini menjadi koefisien variabel Y. Jadi dibalik. Jadi angka yang ada di sumbu X itu menjadi koefisien variabel Y, sedangkan angka yang ada di sumbu Y dia menjadi koefisien variabel X. Jadi bisa kita tulis menjadi 2X ditambah 3Y. Kemudian angka 2 dengan angka 3 tadi kita kalikan. Jadinya 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian ini daerah arsirannya ada di sebelah kiri. Kalau ada di sebelah kiri maka tandanya kecil. Berhubung di sini garisnya itu tidak putus-putus, maka kita gunakan tanda sama dengan di bawahnya. Sehingga jawabannya 2X tambah 3Y kecil sama dengan 6. Nah, kita lihat di option, ternyata jawabannya yang benar itu antara A, B, ya, antara A dengan B saja.
Nah, berarti CDE itu tidak perlu kita lihat lagi. Lanjut ke garis berikutnya. Di sini ada angka 2 dihubungkan dengan angka 4. Maka 2 ini menjadi 2x ditambah 4y. Terus 2 dengan 4-nya kita kalikan, jadinya 8. Kemudian karena daerah arsirannya di bawah garis, maka dia tandanya juga kecil sama dengan. Kemudian karena ini daerah yang diarsirnya terletak di sumbu X yang positif dan sumbu Y positif, maka untuk yang daerah sumbu X arsirannya itu ke atas, untuk Y besar sama dengan 0. Sebaliknya, untuk yang sumbu Y diarsirnya ke sebelah kanan, itu merupakan daerah penyelesaian untuk X besar sama dengan 0. Jadi, untuk arsiran yang Y-nya itu X besar dari sama dengan 0, sedangkan yang arsiran sumbu Y-nya itu untuk Y besar sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang tepat di sini yang mana? Nah, di sini jawabannya itu diminta dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga untuk yang pertidaksamaan kedua itu kita kecilkan lagi angka-angkanya, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1, jadi tinggal X. 4 bagi 2 2, jadi tambah 2Y. Terus kecil sama dengan tetap, 8-nya dibagi 2 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawaban benarnya adalah yang B. Kita konfirmasi dengan kunci jawabannya, ya ternyata benar ya, jawabannya B. Untuk soal nomor 1 paham ya semuanya? Termasuk mudah ya, kalau masih kurang ngerti boleh diulang lagi videonya. Lanjut soal nomor 2. Nilai minimum dari f(x(y) sama dengan 10x ditambah 3y yang memenuhi pertidaksamaan 2x tambah y besar sama dengan 7, x tambah y besar sama dengan 5, x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0 adalah. Nah, untuk soal ini itu tidak perlu membuat gambar ya. Bukan berarti tidak bisa membuat gambar, bukan berarti kita tidak bisa menemukan jawabannya lewat gambar, bisa. Cuman jadi memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau kita ujian itu kita harus mengerjakan soal itu dengan cepat ya. Sehingga untuk soal ini kita gunakan cara cepat juga. Cara cepatnya kita lihat di sini. Di sini pertama itu tandanya sama semua ya, sama-sama besar sama dengan. Yang paling penting itu adalah tanda pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua itu tandanya harus sama. Kalau dia besar sama dengan, yang ini juga harus besar sama dengan gitu. Kalau yang satunya kecil sama dengan, yang satunya juga kecil sama dengan, atau yang satunya itu besar aja, maka yang satunya lagi juga besar aja, atau kecil aja, yang satunya juga kecil aja. Nah, kenapa itu sangat penting diperhatikan? Karena kita menggunakan cara cepat. Kalau cara cepat itu dia ada syarat-syaratnya. Nah, jadi syarat yang dimaksud tadi itu adalah untuk penentuan nilai maksimum atau minimum dari titik koordinatnya. Maksudnya gini, kita tentukan dulu nilai koordinat yang memenuhi dari pertidaksamaan ini. Kita anggap dia memotong sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y kan berarti X-nya 0, ya kan? Berarti Y-nya 7 gitu. Kok bisa? Iya kan X-nya udah jadi 0, berarti 2 kali 0 tambah Y 7 gitu. Terus selanjutnya kita anggap Y-nya sekarang 0, berarti dia memotong sumbu X. Nah, kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu 7/2, ya kan? Kalau mencari X kan berarti 7-nya dibagi 2. Kemudian, untuk yang keduanya ini, X ditambah Y besar sama dengan 5. Maka titik koordinatnya sama. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 5. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya juga 5. Nah, sedangkan yang X bisa sama dengan 0, Y bisa sama dengan 0, itu daerah penyelesaiannya itu di kanan atas, di kuadran 1 kalau pada materi trigonometri ya.
Nah, sekarang kita fokus di sini. Tadi kan di soal tandanya itu besar sama dengan, ini besar sama dengan. Karena tandanya besar sama dengan, maka untuk nilai yang ini, nilai yang y-nya, ini nilai yang y-nya ini, dan nilai yang x-nya ini, kita pilih. Kalau dia tandanya besar-besar, kita pilih nilai yang besar. Di antara 7 dengan 5, mana yang besar? Yang besar 7 kan? Terus antara 7 per 2 dengan 5, mana yang besar? 5 kan? 7 per 2 ini kan 3,5 ya. Jadi kita ambil titik koordinat yang 0,7 dan 5,0. Nah, ini menjadi titik pojok. Titik pojok itu adalah titik yang kita substitusikan ke fungsi objektif untuk menemukan jawaban dari pertanyaan soal ini. Nah, satu lagi jangan lupa, titik pojoknya itu adalah hasil dari eliminasi substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2 gitu. Nah, sekarang kita cari titik pojok yang ketiga. Anggap aja titik pojok C. Sedangkan yang ini titik pojok A, yang ini titik pojok B gitu. Sekarang untuk titik pojok C kita eliminasi persamaan 1 dengan yang 2. 2x ditambah y sama dengan 7. Ketika eliminasi tandanya berubah jadi sama dengan ya. Tanda besarnya itu nggak diikutin. Terus x ditambah y sama dengan 5. Nah, di sini ada yang gampang kita eliminasi, yaitu si y. Jadi 7 kurang 5 2, 2x dikurang x jadi x. Jadi x-nya sama dengan 2. Ini adalah metode eliminasi ya. Lalu kita substitusi aja nilai x-nya ke salah satu persamaan. Yang paling gampang itu persamaan yang kedua ini. Kita substitusi ke persamaan yang kedua. Jadi x tambah y sama dengan 5, x-nya diganti dengan 2, maka y-nya adalah 3. Dengan demikian, titik pojok C-nya yaitu 2,3. Nah, titik pojok A, B, C ini yang kita substitusikan ke fungsi objektif. Ketika titik A kita substitusikan ke fungsi objektif 10x ditambah 3y, maka hasilnya 10 dikali x-nya ganti dengan 0 tambah 3 dikali y-nya ganti dengan 7. 10 kali 0 0, 3 kali 7 21. Jadi 0 ditambah 21 hasilnya 21. Terus untuk titik B 10 kali 5 tambah 3 dikali 0. 10 kali 5 hasilnya 50. 3 kali 0 0. Jadi jawabannya adalah 50. Kemudian 10 dikali 2, 3 dikali 3. 10 kali 2 20. 3 kali 3 9. 20 tambah 9 hasilnya 29. Nah, di sini jawabannya manakah yang paling minimum? Ya, benar, 21. Jadi, nilai minimumnya adalah 21. Nah, kalau kita sudah paham konsep cara cepatnya, maka untuk perhitungan-perhitungan ini tidak perlu ditulis pada saat ujian, ya, atau di kertas oret-oret kita itu. Cukup dengan kita berpikir, kita berhitung di otak kita sudah tahu jawabannya. Nah, hanya saja ini karena pembahasan dalam video, sengaja kita tuliskan ya supaya kita semua makin paham cara-caranya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Kita lihat dengan kunci jawabannya apakah sesuai. Iya, benar. Kunci jawabannya sesuai dengan cara kita. Kembali cara kita sesuai dengan kunci jawaban.
Lanjut soal nomor 3. Seorang penjahit akan membuat baju dan celana yang jumlahnya tak lebih dari 25 buah. Modal yang diperlukan adalah Rp30.000 untuk sebuah baju dan Rp40.000 untuk sebuah celana. Modal yang dimiliki penjahit itu adalah Rp840.000. Keuntungan yang diperoleh adalah Rp10.000 untuk sebuah baju dan Rp15.000 untuk sebuah celana. Besar keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh penjahit itu adalah, nah di sini kita buat dulu apa yang diketahui soal. Nah, yang pertama di sini ada objek yang disebut di sini yaitu baju dan celana. Jadi baju kita anggap variabel X, celana kita anggap aja variabel Y. Kemudian katanya jumlahnya itu tak lebih dari 25. Kalau tak lebih berarti dia kurang atau sama dengan. Berarti maksimalnya itu 25. Nggak bisa lebih dari 25. Berarti dia harus 25 ke bawah. Berarti kurang sama dengan 25. Itu dia tanda kuncinya. Kalau tak lebih berarti tandanya kurang. Jadi kita buat di sini pertidaksamaannya. Berarti X dijumlahkan berarti tambah. Katanya kecil sama dengan 25. Terus modal yang diperlukan itu 30.000 untuk baju berarti si X, 40.000 itu untuk celana berarti itu untuk Y. Terus modal totalnya itu 840.000. Kita tulis lagi 30.000 X ditambah 40.000 Y. Terus modal, yang namanya modal pasti maksimalnya nih 840.000. Kalau udah bilang maksimal, berarti tanda pertidaksamaan itu kecil sama dengan. Karena dia maksimalnya 840. Berarti dia harus bisanya kurang, nggak bisa lebih gitu ya. Jadi 840.000 rupiah. Nah, cara cepatnya kita sederhanakan aja soal ini. Caranya kita bagi dengan 10.000. Coret nolnya 4 biji. Tinggal 3X ditambah 4Y kecil sama dengan 84. Ini dia pertidaksamaannya kita peroleh. Terus untuk keuntungan ini menjadi fungsi objektif. Apalagi pertanyaan di sini ada kuncinya keuntungan maksimum. Nah, berarti kita harus mencari nilai maksimum dari keuntungannya. Jadi kita tulis fungsi objektifnya f(x, y) sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. X ini untuk baju, Y ini untuk celana. Nah, untuk fungsi objektif itu untuk angka-angka nolnya itu nggak bisa kita coret karena ini bukan pertidaksamaan, melainkan persamaan yang harus kita ganti angka XY-nya untuk menentukan jawaban dari soal ini. Jadi untuk menjawab soal ini kita gunakan aja cara cepat. Apalagi di sini tandanya kan tanda pertidaksamaannya udah sama. Ini sangat memudahkan buat kita, tinggal menentukan aja titik pojoknya. Dengan cara menentukan dulu titik koordinat. Tentukan titik koordinat pada setiap pertidaksamaan. Untuk yang ini gampang banget ya. 25,0 dan yang ini 0,25. Kita anggap ini titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X. Ini titik potong terhadap sumbu X sehingga Y-nya 0. Yang ini titik potong terhadap sumbu Y sehingga X-nya 0. Terus yang ini 84 dibagi 3 berapa? 20. 8 bagi 3 dapatnya 2. 24 28,0 dan kalau yang ini 0,21. Nah, sekarang karena di sini tandanya kecil-kecil di antara X ini dengan yang ini, mana yang paling kecil, 25 atau 28? Paling kecil adalah yang 25. Terus yang Y dengan Y
Ini kan udah 00 nih, jadi kita fokus saja lihat yang y-nya, yang nilai y-nya aja. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil yaitu 0,21. Jadi ini titik pojok yang A, ini titik pojok yang B. Nah, untuk titik pojok yang C, kita cari dari eliminasi substitusi persamaan satu dengan persamaan kedua. X ditambah Y sama dengan 25, 3X ditambah 4Y sama dengan 84. Kita eliminasi aja yang X, jadi di sini kita kali 3, yang ini dikali 1. Di sini jadinya 3X ditambah 3Y sama dengan 75. Sedangkan ini tetap ya, karena dikali 1. Lalu dikurang, kemudian kita eliminasi. Ini 3X, jawabannya tinggal min Y, 3Y dikurang 4Y kan min Y, 75 dikurang 84, negatif 9. Jadi nilai Y yaitu 9. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita gunakan aja persamaan 1 yang simple. Berarti X ditambah Y, Y-nya kita langsung ganti 9 sama dengan 25. Jadi X-nya sama dengan 16. Jadi tipe C-nya itu, titik pojok C-nya 16,9. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke fungsi objektifnya. Yang A berarti 25,0, yang B 0,21, yang C 16,9. Kita substitusikan ke 10.000 kali X, berarti 10.000 dikali 25 ditambah 15.000 dikali 0. Nah, kalau lagi ujian nggak perlu detail ditulis seperti ini, cukup tahu aja, oh ini 10.000 X, berarti X nya kali dengan 25, oh Y nya udah 0, berarti hasilnya 0, nggak ngaruh ya ditulis atau enggaknya, karena hasilnya pasti tetap 0. Jadi langsung tahu jawabannya, ini yang benarnya adalah 250.000. Langsung aja dengan cara yang sama, yang B berarti 21 dikali 15.000. 21 dikali 15 berapa? Kemudian 16 kali 10.000 160.000 ditambah 15 dikali 15.000 ya, dikali 9. Jadi 160.000 ditambah 15 kali 9 berapa? 135.000 ditambah 160.000 berapa, jadi totalnya 295. Pertanyaannya di sini, ini udah dapat semua ya nilai optimumnya. Pertanyaan di sini, keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimumnya ada di option E, sesuai dengan kunci jawabannya ini E ya, yaitu 315.000. Tadi ada kekeliruan dalam menghitung yang titik objektif yang B. Ini harusnya 315.000. Harusnya 15.000 dikali 21 itu jawabannya 315.000. Jadi
Jadi jawaban yang benarnya adalah yang E. Sampai di sini paham ya semua? Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Kita lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini kita juga membaca gambar untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini kita cukup lihat angka-angkanya aja, nggak perlu cari titik potongnya juga nggak masalah. Lihat aja garis-garisnya ini, garis birunya. Nah, kita lihat di sini ada angka 6 dan 12. 6 dengan 12 berarti dia 6x, ya kan, kita tulis saja 6x ditambah 12y. 6 kali 12 kan harusnya 72 ya. Nah, atau nggak usah dikalikan tuh nggak masalah, tulis saja 6 kali 12 sama-sama bagi 6, berarti di x tambah 12 bagi 6 2y. Nah, berarti sini tinggal 12. Nah, berarti yang ini itu milik ketidaksamaan yang ini. Lihat arahnya kemana? Arahnya kalau tandanya besar dia ke kanan, berarti yang ini ke kanan. Nah, udah mulai ke kanan. Terus lihat lagi garis yang ini. Lihat ini titiknya ada 2, ini min 2. Kita tulis lagi. Berarti 2x. Ini kan 2x. Terus negatif 2y. Kemudian 2 kali min 2 kan min 4. Ditulis atau enggak ditulis hasil perkalian juga masalah, atau bagi ini aja. Nah, sama-sama dibagi 2, jadi inti jawabannya x min y min 2. Nah, mana yang ada ini? Ini kan arahnya kemana? Juga ke kanan arahnya. Kenapa? Karena variabel x-nya itu positif. Jadi walaupun di sebelah kanan ini konstanta negatif, nggak akan berpengaruh dengan tanda. Kalau tandanya tidak berpengaruh, maka arah hasilannya pun tidak akan berubah. Jadi dia tetap ke kanan. Nah, ini kan dia garisnya serong nih, yang sebelah sini tuh serong kiri, berarti ini serong kanan. Berarti ini ke kanan. Terus yang terakhir garis yang ini. Gak ada pilihan lain dong, berarti ini kan ada angka 24, ini 12. Berarti ini tandanya kecil. Kalau tandanya kecil, arsirannya kemana? Ke kiri. Nah, ini kan garisnya serong. Kalau sebelah sini serong kiri, ini serong kanan. Jadi karena di sini tandanya kecil, maka dia arsirannya di sebelah kiri. Maka jawabannya benar adalah daerah 4. Daerah 4. Nah, terus soal nomor 4 ini sangat mudah kan semuanya? Udah ya. Kita lanjut dengan soal yang terakhir. Daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian persamaan program linear. Nilai maksimum dari fungsi tujuan f(x,y) sama dengan 3x tambah 7y adalah. Nah, di sini juga kita memahami gambar ya. Kalau kita lihat di gambar ini sudah ditentukan titik koordinatnya masing-masing. Lebih tepatnya inilah adalah titik pojoknya. Kenapa? Karena ini sudah ada daerah himpunannya. Sudah ada daerah himpunannya. Ini daerah himpunannya nih, yang warna apa nih ya? Warna salem. Nah, tinggal kita tentukan mana nilai yang paling maksimum. Nah, caranya gampang. Langsung aja kita gunakan titik pojok ini. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya yang ini. Nanti dari hasilnya mana yang paling maksimum, itulah jawabannya. Lebih jelasnya kita bahas sama-sama. Anggap misalnya yang 0,2 ini titik A, 1,1 titik B, 3,0 itu titik C, 5,1 itu titik D, dan 2,5 itu titik E. Nah, biasanya kalau dari gambar kita lihat ya, dari gambar ini, kalau titik pojoknya itu paling atas, itu biasanya nilai fungsi objektifnya lebih besar, lebih maksimum.
Dalam artian, ini di sini hipotesis kita untuk nilai maksimumnya itu terletak di titik 2,5. Coba kita substitusi aja ke fungsi objektifnya. Untuk nilai optimum E berarti F 2,5 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 7 kali 5. 6 ditambah 35 hasilnya 41. Nah, ada ya jawabannya di option D. Nah, kalau kita kurang yakin, boleh dicoba dengan titik yang terdekat, yaitu titik A, ya, titik A atau titik D boleh. Kita coba dengan titik A dulu. Titik F 0,2. Jadi 3 kali 0 ditambah 7 dikali 2, jadi hasilnya 0 ditambah 14. Hasilnya 14. Nah, 14 juga ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah nilai maksimum. Di antara 14 dengan 41 ya tentu lebih besar 41. Berarti yang 14 ini tidak termasuk. Lanjut lagi yang D. F 5,1. 3 dikali 5 ditambah 7 dikali 1. 15 ditambah 7. Hasilnya 22. Nah, dari sini sudah kelihatan, jadi jawaban yang benarnya itu adalah 41. Karena 22 pun ya itu dia lebih kecil daripada 41. Sedangkan pertanyaan di soal yaitu menentukan nilai maksimum. Jadi di sini nilai maksimumnya adalah 41. Nah, di sini ada 42. Mungkinkah nilai 42 itu didapatkan dari titik B dengan titik C? Sudah pasti tidak ya, karena titik B dengan titik C itu letaknya di bawah titik A dan titik D. Sedangkan titik A dengan titik D saja itu sudah tidak maksimum. Gitu. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang mana? Yang D ya, 41. Sedangkan yang 42 ini mungkin ini adalah pengecoh jawabannya aja, gitu ya. Sebenarnya dengan melihat option yang E ini aja udah ketara ya, kita dapat 41. Oh, berarti jawaban yang benar itu 41, gitu. Untuk cara ini sangat mudah ya, karena kita tinggal menggantikan variabel X dengan Y ya, menggantikan variabel X-Y itu dengan angka-angka yang ada di titik-titik pojoknya ini. Nah, dengan demikian kesimpulan kita tadi benar, bahwasanya untuk menentukan nilai maksimum untuk soal yang bergambar seperti ini cukup dilihat titik pojok yang tertingginya. Gitu. Sampai sini paham semuanya ya. Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena menebar manfaat itu bagus untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Semoga video ini menambah wawasan kalian. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.